Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi kita, yaitu manipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya kirimkan materinya, namun belum sempat saya jelaskan. Pada hari ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang pelajaran kita pada hari ini, pada hari Senin 23 Agustus 2021. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu terlebih dahulu mengenai teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Informasi dan komunikasi memiliki artian yang berbeda satu sama lain, yaitu teknologi informasi merupakan sarana pengolah dan mendistribusikan informasi secara digital ataupun secara daring atau dalam jaringan. Lalu teknologi komunikasi merupakan sarana atau media yang dapat mengirim dan menerima kabar berupa pesan, gambar, dan video yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan ataupun berkomunikasi. Selanjutnya ada macam-macam teknologi informasi dan komunikasi. Kebetulan ini bidang studi saya di SMK Sandikta. Saya mengajar tentang teknologi WAN dan dasar desain grafis. Nah, lanjut ke materi. Pertama ada sistem komputer. Sistem komputer merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah atau memproses data atau informasi. Nah, sistem di dalam komputer ini ada banyak, seperti salah satunya ada jaringannya, ada softwarenya, hardwarenya. Nah, itu memudahkan kita dalam membuat atau mengolah suatu informasi, eh, dan juga dapat mengolah sebuah data untuk kita jadikan informasi. Selanjutnya di dalam sistem komputer ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada perangkat keras atau hardware. Nah, ini pada umumnya perangkat keras ini yang bisa kita sentuh. Contohnya kayak mouse, keyboard, CPU, monitor. Nah, itu kan bisa kita sentuh. Sifatnya memang terlihat secara fisik, itu secara gambaran sederhananya. Nah, fungsinya dia bisa sebagai input ataupun output ataupun processing. Nah, input seperti contohnya kayak keyboard, itu kita memasukkan sebuah teks, angka melalui sebuah keyboard, ataupun untuk penampilan keluaran atau output, itu contohnya kayak monitor, dia menampilkan sebuah grafik atau gambar atau video, ada speaker. Nah, itu menampilkan sebuah suara, dan untuk processingnya itu bisa RAM. Nah, itu juga ada namanya prosesor. Nah, itu kan untuk proses-proses. Kalau itu kamu tidak perlu mendalam, tapi cukup mengetahui secara sederhananya saja, karena itu kan memang ini kita hanya pengenalan basicnya saja. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan, perangkat-perangkat kerasnya atau hardwarenya. Di sini ada keyboard, ada mouse, ada scanner untuk men-scan suatu file ataupun berkas, ada web kamera atau webcam. Nah, itu alat-alatnya. Nah, ini sama. Nah, ini untuk pengetahuan saja untuk kamu. Nah, ini di dalam CPU atau sebuah komputer ada mainboard, ada hard disk, ada CD, DVD room atau untuk masukin kaset, ada juga power supply. Nah, kalau motherboard ini bisa dibilang badannya, bisa dibilang rumah dari perangkat-perangkat hardware di komputer, kayak hard disk, RAM, semuanya pada nyolok ke situ. Nah, kalau hard disk ini kan untuk menyimpan data ya. Sistem komputer masih sistem komputer. Ini ada lagi perangkat keluarannya atau output.
yang sudah saya sebutkan tadi, ada monitor, ada printer dan speaker. Monitor untuk mengeluarkan gambar ataupun grafis, printer kita untuk mencetak suatu file. Nah, yang terakhir itu ada speaker untuk mengeluarkan suara. Selanjutnya, di dalam sebuah sistem komputer terdapat perangkat lunak atau software. Nah, kalau perangkat lunak ini sifatnya tidak bisa kita sentuh. Dia berupa program ataupun aplikasi yang memang hanya bisa kita kendalikan secara elektronik ataupun digital. Tidak bisa kita sentuh kayak harddisk kan kita bisa sentuh secara langsung. Kalau ini kan program, harus kita jalankan, harus kita gunakan. Nah, di sini contoh perangkat lunak sistem. Maksudnya sistem itu apa sih, Pak? Sistem itu misalnya gini. Contoh HP. HP ini kan ada dua jenis ya. Ada Android dan ada iOS atau iOS. Nah, itu kan ada di iPhone. Nah, ini sama. Kalau di komputer sistemnya yaitu Windows, Macintosh, Linux. Nah, itu contoh-contohnya. Kalau di HP kan ada iOS dan Android. Kalau di komputer ada Windows, Macintosh dan Linux. Itu eh, yang terkenalnya lah, bisa dibilang seperti itu. Yang awamnya, orang awam tuh tahu tidak masalah karena itu basic. Nah, ini kedua, perangkat lunak aplikasi. Nah, aplikasi nih misalnya yang ada di dalam komputernya apa aja? Microsoft Office misalnya, terus ada Google Chrome. Nah, itu salah satu hal yang bisa disebut sebagai software. Nah, sini ada Adobe Photoshop, Internet Explorer. Nah, itu kan merupakan sebuah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di dalam sistem komputer. Nah, ini tampilan dari Windows yang tadi sistem operasinya seperti ini. Selanjutnya yang kedua, ada sistem komunikasi. Setelah tadi kita berkenalan dengan sistem komputer, selanjutnya ada sistem komunikasi. Di sini untuk komunikasi seperti yang kita ketahui, yang sudah sering kita gunakan ada telepon genggam ya untuk komunikasi, untuk kita berbicara satu sama lain secara jarak jauh. Ada fax email. Nah, ini udah agak jarang ya. Ada radio, televisi, maupun tadi yang saya bilang ada gadget juga untuk komunikasi. Yang ketiga ada sistem jaringan. Nah, ini masih lanjutan kembangan dari sistem komputer. Di sini saya memberikan contoh ada server, klien, router, dan modem. Nah, ini untuk kita berkomunikasi. Server sebagai pusat data, ada klien sebagai pengguna, router untuk menghubungkan beberapa jaringan, serta modem untuk menangkap ataupun memperkuat sinyal. Nah, ini secara gambarannya seperti ini. Kita juga di Sandikta juga punya server. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa absen di GCR karena saya langsung update absennya ketika waktunya sudah selesai. Saya langsung masukkan ke buku absensi. Jadi jangan lupa untuk absen. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung kepada saya melalui Japri ataupun di grup WhatsApp. Jangan malu bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.